Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam teori farmakognosi. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa fenolik. Secara singkat, Bu Ririn akan menjelaskan sedikit tentang senyawa fenolik ya. Mungkin nanti akan lebih spesifik penjelasan tentang contoh-contoh senyawa fenolik ya, yang kita bagi menjadi beberapa golongan ya. Ada golongan senyawa tanin, flavonoid ya, lebih spesifiknya di pertemuan yang akan datang. Tapi ini mahasiswa perlu tahu dulu senyawa fenolik secara umum itu yang seperti apa dan identifikasinya seperti apa. Nah, pada umumnya semua tumbuhan ya memiliki senyawa fenolik ini. Dan kita tahu bahwa fenolik merupakan salah satu golongan metabolit sekunder. Mahasiswa ingat-ingat kembali, kemarin Bu Ririn sudah memberikan materi tentang metabolit bahan alam yang terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, ini kita fokus ya ke metabolit sekunder. Yang pertama ini adalah fenolik atau fenol, senyawa fenol. Nah, senyawa fenol sendiri adalah senyawa yang memiliki ciri adanya cincin aromatik dan ada tambahan 1 atau 2 gugus hidroksil. Ya, diingat-ingat kembali pelajaran kimia organiknya cincin aromatik itu seperti apa bentuknya ya. Benzen tentunya ya. Kemudian ada tambahan 1 atau 2 gugus hidroksil, berarti ada OH. Sejumlah 1 atau 2 OH yang menempel pada cincin aromatik tersebut atau menempel pada gugus benzen. Nah, kalau lebih dari 2 gugus hidroksilnya, jadi OH-nya ini ada 3 dan seterusnya, maka senyawa itu disebut sebagai senyawa polifenol ya, yang memiliki banyak gugus hidroksil. Berikut adalah struktur ya, yang di sebelah kanan itu adalah senyawa fenol yang memiliki 1 gugus hidroksil, jadi hanya ada benzen atau cincin aromatik bersama dengan 1 gugus hidroksil atau OH, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah senyawa polifenol ya, yang memiliki banyak OH, lebih dari 2. Nah, yang di bawahnya ini juga salah satu contoh dari senyawa fenolik, epikatekin ya, yang memiliki 5 OH, dan epigalokatekin yang memiliki OH sebanyak 6 ya. Jadi epikatekin 5, epigalokatekin ini ada 6 OH, dan masih banyak senyawa yang lain ya yang termasuk senyawa fenolik ini. Termasuk nanti kita akan membahas beberapa kelompok senyawa yang termasuk dalam fenol ini, antara lain tanin ya, kemudian flavonoid, kemudian ada antrakinon juga termasuk dalam bahasan dari senyawa fenolik ya, karena sangat luas sekali senyawa fenolik ini. Jadi nanti perlu kita bahas lebih lanjut ke masing-masing golongannya ya. Tadi contohnya tanin, flavonoid, antrakinon itu juga merupakan senyawa fenolik karena punya gugus aromatik dan ada gugus hidroksil yang menempel pada gugus aromatik atau bensinnya. Kemudian senyawa fenol yang murni ya, kita bahas pertama ini ada bahas tentang fenol-fenolat. Untuk fenol dulu, sama seperti slide sebelumnya, strukturnya ya. Dan kalau dilihat ciri-cirinya ya, fenol murni ini dapat menimbulkan rasa panas seperti terbakar jika mengenai kulit ya. Dan contohnya senyawa hidrokinon ya, yang merupakan senyawa fenol ini penyebarannya cukup luas ya di tumbuhan. Sedangkan fenol sederhana ya, yang seperti katekol misalnya, forobusinol, itu keberadaannya justru lebih terbatas. Kemudian fenol ini jarang terdapat dalam tumbuhan dalam bentuk yang bebas ya, berarti dia
ada dalam tumbuhan tapi tidak dalam bentuk fenol sendiri, tapi dia terikat dengan suatu gula membentuk senyawa glikosida. Nah, apa itu senyawa glikosida kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sehingga mahasiswa perlu tahu dulu bahwa senyawa fenol yang ada di tumbuhan ya tidak dalam bentuk bebas, tapi berikatan dengan suatu gula membentuk senyawa lain yang disebut glikosida. Nah, fungsinya apa kalau di tumbuhan ya, sebagai pembangun dinding sel, sebagai pigmen bunga, dan untuk proses enzimatis ya. Nah, selain fenol ini juga dikenal ada senyawa fenolat ya. Nah, fenolat sendiri adalah senyawa fenol yang mengandung gugus karboksilat sehingga lebih dikenal dengan sebutan asam fenolat ya. Ada beberapa contoh dari asam fenolat ini adalah asam salisilat ya, yang merupakan suatu fenolat. Nah, yang digambar ini adalah contoh dari asam salisilat strukturnya. Nah, sudah disinggung sedikit tadi bahwa senyawa fenolik ini senyawa yang cukup banyak ya, hampir semua tanaman ini mengandung fenolik, tergantung golongannya masing-masing, tadi bisa tanin, flavonoid, dan lain sebagainya. Ya, namun senyawa fenolik tadi dikatakan tidak biasa dalam bentuk yang bebas ya, tapi terikat dengan suatu gula dan banyak terdapat di tumbuhan Angiospermae untuk jenis asam fenolat ya. Kemudian kalau dilihat dari beberapa senyawa contoh dari fenol ya, selain tanin, flavonoid juga sebagai komponen dari suatu minyak atsiri atau minyak menguap ya, atau volatile oil. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin ya dengan dosen sebelumnya. Kalau belum, nanti Bu Ririn akan tambahkan untuk materi minyak atsiri, nanti dicontohkan beberapa komponen minyak atsiri yang merupakan fenol itu yang mana gitu. Setelah mahasiswa tahu tentang apa itu senyawa fenol, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana penyebarannya, contoh-contohnya yang Bu Ririn tadi sebutkan secara cepat ya. Kemudian ada fenol-fenolat itu bedanya apa. Nah, sekarang kita melihat tentang identifikasi dari senyawa fenol itu sendiri. Ada beberapa identifikasi. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Untuk kualitatif ya terdiri dari beberapa cara. Yang pertama adalah reaksi warna. Ini merupakan identifikasi yang paling mudah dilakukan jika mahasiswa misalnya nanti punya sampel dari bahan alam yang kita sebut dengan larutan uji untuk dicek apakah mengandung fenolik atau tidak. Nah, kemudian kita cek dengan apa? Dengan menggunakan FeCl3 ya, bisa dilarutkan dalam air atau etanol. Misalnya dibuat FeCl3 5% gitu ya. Kemudian dilihat perubahan warnanya setelah ditambahkan ke dalam larutan uji, kemudian dikocok pada tabung reaksi ya. Dilihat adakah perubahan menjadi hijau hingga biru hitam. Kalau di tabung reaksi nanti hasilnya adalah hijau sampai dengan biru hitam, maka sampel atau larutan uji dikatakan positif atau mengandung senyawa fenolik. Nah, bisa dilanjutkan ditambahkan larutan brom, nanti akan membentuk endapan putih yang segera larut. Tapi kalau larutan brom ini ditambahkan secara berlebih, maka akan menimbulkan endapan ya, atau dia terbentuk endapan. Larutan brom ini bisa dibuat dari 9,6 mili brom dan 30 mili kalium bromida ya, dan nanti diat dengan Aquades hingga 100 mili. Mahasiswa bisa melihat di beberapa pustaka untuk melihat kembali cara pembuatan larutan brom ini. Tapi biasanya kalau praktikum hanya menggunakan FeCl3 saja dalam air dan etanol itu sudah cukup membuktikan bahwa sampel tersebut mengandung fenolik ya. Nah, tapi fenol, kalau sudah positif fenolik ini belum tahu ya apakah fenoliknya ini golongan tanin atau golongan flavonoid ya. Misalnya masih dalam lingkup fenolik secara luas. Jadi perlu dilakukan identifikasi lagi untuk melihat apakah
sampel atau larutan uji ini masuk ke dalam suatu golongan tertentu tadi. Kemudian selain identifikasi warna, bisa dilakukan juga dengan identifikasi yang lain, antara lain KLT dan KKT. Nah, mahasiswa Bu Ririn kurang tahu ya, sudah mendapatkan metode kromatografi KLT atau KKT atau belum. Tapi nanti Bu Ririn akan coba sedikit jelaskan beberapa cara pada identifikasi KLT dan KKT. Untuk identifikasi selain dengan reaksi warna, mahasiswa bisa melakukan dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis ya, dengan menggunakan lempeng silika gel GF254 dan menggunakan fase gerak tertentu. Nah, yang di tabel ini Bu Ririn ambil dari buku analisis fitokimia ya, dari Profesor Dr. Endang Hanani. Di sana dikatakan bahwa identifikasi KLT menggunakan beberapa fase gerak ya. Yang pertama adalah asam asetat kloroform 1:9, etil asetat benzen 9:11, benzen metanol dan asam asetat 4,5,8,4. Kemudian yang terakhir adalah asam asetat encer 6%. Nah, yang keempat ini khusus menggunakan fase diamnya selulosa. Nanti mahasiswa bisa lebih jelas kalau sudah masuk ke materi KLT ya, di teori. Nah, keempat fase gerak tersebut ya dilakukan uji terhadap senyawa fenol sederhana dan asam fenolat. Fenol sederhana yang digunakan dikatakan bahwa ada resorsinol, kemudian katekol, fluorogusinol. Kemudian untuk asam fenolat ada asam salisilat dan asam vanilat. Kemudian ternyata setelah diujikan pada 4 fase gerak yang berbeda, resorsinol ini memiliki noda atau HRF ya yang berbeda. Resorsinol pada fase gerak pertama memiliki HRF 17, pada fase gerak yang kedua memiliki HRF 59, yang fase gerak ketiga memiliki HRF 48, sedangkan untuk fase gerak yang keempat memiliki harga HRF ya 74 dan memiliki warna merah, spesifik merah. Sehingga nanti kalau mahasiswa ingin mengidentifikasi suatu sampel yang diduga mengandung resorsinol, bisa menggunakan senyawa tunggal atau senyawa baku ya, resorsinol ini. Maka nanti kalau mahasiswa menggunakan yang pertama, nah ada tidak sampel atau larutan uji terbentuk noda pada HRF 17? Kalau ada, ya bisa dipastikan bahwa itu resorsinol dan harus berwarna merah ya. Kemudian ada katekol juga. Kalau katekol ini tidak berwarna, fluorogusinol tidak berwarna, tapi ada ya HRF-nya tersebut yang di tabel. Kemudian untuk asam fenolat dengan menggunakan fase gerak pertama misalnya itu ada HRF sebesar 91 dan sampai dengan fase gerak yang keempat HRF-nya 66 dan warnanya spesifik biru ya, sesudah diberi uap amonia. Jadi setelah dielusi dengan fase gerak 1-4, kemudian lempengnya ini diuapi, diberikan uap amonia. Bisa menggunakan wadah amonia, dibuka tutupnya begitu saja, kemudian lempengnya dilewatkan di bagian mulut dari wadah amonia ya, untuk bisa mendapatkan uapnya. Atau bisa amoniaknya diletakkan pada krus dan dimasukkan ke dalam chamber, sedangkan lempeng KLT-nya ini dihadapkan kepada krus yang di dalamnya sudah ada amonia sehingga nanti bisa teruapi. Nah, ini spesifik berwarna biru. Nah, jadi bisa dilihat masing-masing contoh dari senyawa fenol sederhana dan asam fenolat memiliki warna yang spesifik pada RF tertentu masing-masing. Kemudian untuk identifikasi KKT atau kromatografi kertas hampir sama seperti yang KLT tadi ya prosesnya. Jadi mahasiswa perlu tahu fase gerak yang digunakan apa untuk memisahkan senyawa fenolik ini.
Ada beberapa fase gerak rekomendasi. Yang pertama adalah butanol amonia 1:1, yang kemudian nanti akan diambil lapisan atasnya pada corong pisah karena butanol dan amonia ini terpisah ya, 2 fase. Kemudian KKT 2 arah ya, dengan fase gerak yang pertama benzen asam astat air 673 dan natrium format asam format dan air 10:1:200. Kemudian fase gerak yang selanjutnya yang direkomendasikan adalah asam astat asam klorida air 30:3:10. Oh ya, mahasiswa sudah tahu belum ya cara membuat fase gerak? Kalau belum, nanti coba kita bahas ya di diskusi. Bagaimana cara membuat fase gerak? Perhitungannya bagaimana, kemudian cara membuatnya bagaimana. Kemudian untuk identifikasi yang lain, mahasiswa bisa menggunakan beberapa instrumen alat ya. Yang pertama adalah spektrofotometer, yang kedua adalah GC atau gas kromatografi, dan yang selanjutnya bisa menggunakan KCKT atau HPLC, kromatografi cair kinerja tinggi atau high performance liquid chromatography. Nah, untuk spektrofotometer ya, umumnya senyawa fenol itu memiliki absorpsi pada daerah sinar UV ya di bawah 300 nanometer. Jadi nanti ada beberapa senyawa fenolat ya, itu akan memiliki lambda atau panjang gelombang maksimum di bawah 300 nanometer. Misalnya asam salisilat ya, yang merupakan asam fenolat, ini memiliki lambda maksimum pada 235, sedangkan untuk resorsinol pada lambda maksimum 276 nanometer sebagai contoh senyawa fenol sederhana. Kemudian untuk GC banyak digunakan juga ya untuk senyawa fenol yang kadangkala perlu diubah menjadi senyawa turunannya ya, trimetil silil atau asetat ya, yang mudah menguap dulu, karena GC ini syaratnya harus menggunakan senyawa yang mudah menguap dulu. Kemudian untuk HPLC atau KCKT, campuran asam fenolat dan aldehid fenolik ini dapat dipisahkan dengan KCKT ya, menggunakan kolom C18. Fase geraknya bisa menggunakan air, metanol, asam asetat 1261, dan juga bisa menggunakan air, asam stat dan butanol 342:1:14. Mohon maaf ya, ini ada suara WA yang masuk. Jadi itu untuk identifikasi lain dari senyawa fenolik selain menggunakan reaksi warna, KLT dan KKT. Untuk identifikasi yang selanjutnya adalah identifikasi kuantitatif ya, atau penetapan kadar. Penetapan kadar fenolik ini lebih dikenal katanya dengan total fenolik ya, atau fenolik total. Nanti mahasiswa akan Bu Ririn contohkan beberapa, atau bukan beberapa ya, cara untuk melakukan penetapan kadar fenolik ya. Ada penelitian ya dari Bu Ririn sendiri, ini saya contohkan tahun 2018 ya. Waktu itu Bu Ririn melakukan penelitian untuk salah satunya menetapkan kadar fenolik ini ya, atau total fenolik. Nah, yang ditetapkan kadarnya adalah daun dan buah belimbing wuluh ya. Prosesnya sebelum dilakukan penetapan kadar tentu saja dilakukan ekstraksi dulu. Mahasiswa sudah pernah melakukan ekstraksi atau belum ini semester ini? Kalau belum, maka coba dilihat saja dulu ya. Yang pertama 300 gram ya, kering. Jadi kita namakan simplicia, daun kering, kemudian buah belimbing wuluh yang kering, yang sudah dikeringkan seperti proses yang ada di gambar itu, diserbukkan ya. Kemudian 300 gramnya ditimbang untuk dilakukan ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan remaserasi ya, hanya dengan merendam serbuk kering dari daun dan buah belimbing wuluh
sebanyak 300 gram tadi pada etanol 96%. Dan setiap hari kita ganti pelarutnya dengan pelarut yang baru. Perbandingan pelarut dan serbuk adalah 1:10, sehingga kalau menggunakan 300 gram serbuk yang akan diekstraksi ya, maka volume dari etanol 96% adalah 3 liter. Kemudian di hari berikutnya dipisahkan antara filtrat dan residu serbuk tadi, dan serbuk nanti akan ditambahkan dengan etanol yang baru, dan kemudian dilakukan sampai 5 hari. Di akhir ya, hari kelima akan dikumpulkan ekstrak cairnya dan dilakukan pemekatan ekstrak. Pemekatan ekstrak menggunakan rotary evaporator atau dengan water bath ya, kemudian akan didapatkan ekstrak kental. Nah, itu adalah ekstrak kental yang ada di cawan porselen. Yang sebelah kiri ya, yang lebih coklat itu adalah ekstrak kental untuk buah belimbing muluh, sedangkan yang di kanan yang lebih hijau itu adalah ekstrak kental untuk daun belimbing muluh. Nah, mahasiswa bisa melihat di situ rendemen untuk buahnya lebih banyak ya, ada sekitar 300 gram, yang daun hanya sekitar 200 gram. Jadi 300 gram nanti akan dihasilkan ekstrak dengan banyak yang sudah ada di gambar. Nanti dari sini peneliti biasanya menghitung rendemennya. Rendemen dari ekstrak kental yang dihasilkan ini dihitung dengan cara bobot ekstrak kental dibagi dengan bobot serbuk yang digunakan untuk ekstraksi di awal, yaitu 300 gram, dan dikalikan 100% ya. Nanti kita akan dapatkan bahwa buah belimbing muluh memiliki rendemen yang lebih banyak dibandingkan daun ya. Jadi dari sini kesimpulan dari ekstraksi adalah rendemen dari buah belimbing muluh lebih tinggi dibandingkan rendemen dari daun belimbing muluh. Kemudian selanjutnya baik dari daun belimbing muluh dan dari buah belimbing muluh akan ditetapkan kadarnya, kadar fenoliknya ya. Nah, ini adalah cara untuk melakukan penetapan kadar fenolik ya, atau yang lebih dikenal dengan total phenolic content atau TPC. Mahasiswa nanti kalau melihat beberapa jurnal atau artikel di internet atau di beberapa jurnal ilmiah ya secara online, nanti mahasiswa bisa melihat bahwa yang lebih terkenal adalah total phenolic content namanya, atau TPC. Nah, Bu Ririn ambilkan metode untuk melakukan penetapan kadar fenolik total ini dari Nugroho et al. 2013 ya, yang dengan dilakukan sedikit modifikasi di dalamnya. Yang pertama, ekstrak daun dan buah belimbing muluh yang didapatkan dari proses sebelumnya, pada slide sebelumnya, dibuat konsentrasi sebesar 1000 mikrogram per mililiter ya. Kemudian nanti dari masing-masing daun dan buah yang sudah dibuat 1000 mikrogram per mililiter ini akan diambil sebanyak 0,5 mili untuk dilakukan penambahan reagen, dan nanti akan dilakukan pengukuran pada spektro. Kemudian untuk baku yang digunakan adalah asam galat ya. Asam galat strukturnya ada di sebelah kanan itu ya, kanan agak atas itu adalah asam galat. Kemudian asam galat ini dibuat konsentrasi 20, 40, 60, 80, 120 dan 140 mikroliter per mili ya. Nah, nantinya dari sampel dan baku yang sudah dibuat dengan konsentrasi masing-masing tadi, yang sebelumnya mahasiswa pernah ya membuat baku dengan deret ya. Ini adalah asam galat yang dibuat deret baku dengan konsentrasi tertentu 20 hingga 140 mikrogram per liter, itu deret bakunya. Kemudian masing-masing sampel dan baku ya, sampel ya tadi ada dua ya, larutan daun dan buah ekstrak belimbing muluh 1000 mikrogram per mililiter, dan baku yang merupakan suatu deret tadi masing-masing diambil 0,5 mili dan dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Kemudian di dalamnya ditambahkan 0,4 mili volin, kemudian didiamkan 4-8 menit, lalu ditambahkan lagi 4 mili 7% natrium karbonat
atau Na2CO3, konsentrasinya 7%, dan nanti di-add-kan dengan Aquades 10 ml. Kemudian setelah di-add-kan dengan Aquades, ditunggu selama 120 menit atau kurang lebih 2 jam ya, dan diukur absorbansinya pada 718 nanometer dengan menggunakan alat spektrofotometer. Nah, nanti hasil dari perhitungan total phenolic content ini ya akan dilaporkan sebagai ekivalen asam galat ya. Jadi miligram ekivalen asam galat per gram ekstrak, atau yang lebih dikenal dengan singkatan GAE ya, gallic acid equivalent. Nah, mahasiswa bisa melihat juga gambar yang ada di sebelah kanan atas, itu adalah deret baku yang dibuat tadi ya. Deret baku dibuat dengan beberapa konsentrasi, kemudian ditambahkan beberapa reagennya dan di-add dengan Aquades. Anda bisa melihat bahwa warnanya dari muda ya, biru muda hingga biru yang pekat. Nanti semakin meningkat konsentrasi asam galat, maka akan meningkat juga absorbensi yang dihasilkan. Kemudian yang di bawah itu adalah sampelnya. Jadi masing-masing ekstrak ini ditimbang 3 kali untuk dibuat konsentrasi 1000 mikrogram per mili, dan masing-masing akan dibuat konsentrasi ya 1000 mikrogram per mili tadi. Jadi ada 3 labu takar untuk yang daun dan 3 labu takar untuk yang buah. Itu masing-masing 1000 mikrogram per mili dari penimbangan yang berbeda-beda. Ini maksudnya adalah replikasi begitu ya. Mahasiswa bisa replikasi 3 atau 5 ya, tergantung nanti bahan yang digunakan cukup atau tidak. Kemudian di sebelah kiri bawah itu adalah reaksi yang terjadi ya. Jadi nanti akan ada pembentukan senyawa kompleks yang berwarna biru. Ini dikatakan kompleksnya kompleks molybdenum. Nah, itu berwarna biru. Jadi kita bisa cocokkan dengan gambar bahwa betul-betul sudah terjadi senyawa kompleks berwarna biru ya dari senyawa fenol ketika direaksikan dengan reagen Volin Thioethanol. Kemudian setelah dilakukan cara atau metode seperti slide sebelumnya, maka dihitung ya. Yang pertama adalah menghitung persamaan bakunya dulu ya. Ternyata setelah dihitungnya bagaimana? Dihitungnya dengan menggunakan kalkulator ya, tentu saja. Konsentrasi dari asam galat yang tadi sudah dibuat vs absorbensi yang dihasilkan, nanti akan didapatkan persamaan kurva bakunya Y sama dengan 0,0054X plus 0,0325. Nah, persamaan ini nanti kita gunakan untuk menetapkan kadar dari phenolic content yang ada di ekstrak buah maupun daun belimbing wuluh. Nah, setelah dilakukan replikasi dari masing-masing buah dan daun tadi ya, ditimbang 3 kali dan dibuat konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter dan dilakukan uji atau penetapan kadar dengan spektro, didapatkan bahwa rata-rata dari daun total penoliknya adalah 19,80 plus minus 1,6696, itu adalah standar deviasinya dari ketiga hasil TPC. Kemudian untuk tadi buah ya, maaf, yang kedua adalah daun, didapatkan rata-rata 6,5886 plus minus 0,0590. Dari sini bisa dilihat bahwa hasil TPC-nya ini lebih banyak daun dibandingkan lebih banyak buah dibandingkan daun, maaf. Jadi dikatakan bahwa buah ini lebih baik dibandingkan daun dalam hal total phenolic content-nya. Nah, mahasiswa bisa melihat satuan dari TPC itu adalah miligram GAE per gram sampel. Itu adalah miligram gallic acid equivalent per gram sampel. Kenapa GAE? Karena kita menggunakan bakunya adalah asam galat. Berarti GAE adalah gallic acid equivalent. Kita ekivalenkan dengan baku yang kita gunakan, yaitu asam galat ya. Dan mahasiswa bisa membaca nanti ya
bagaimana terbentuknya suatu yang tadi ya, dibentuknya suatu kompleks ya, molybdenum yang berwarna biru dengan penambahan beberapa reagen, yaitu reagen Volin dan dengan penambahan Na2CO3. Jadi itu ya cara melakukan penetapan kadar total fenolik. Nanti kita akan diskusi di grup membahas tentang senyawa fenolik ini lebih lanjut. Mungkin akan Bu Ririn tampilkan beberapa hal yang terangkum dalam sebuah artikel penelitian atau jurnal. Nanti kita bahas bersama mahasiswa. Silahkan kembali ke Google Classroom dan kita akan diskusi di Google Classroom lebih lanjutnya. Bu Ririn tutup pertemuan kali ini ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan dari perkataan Bu Ririn. Selamat siang atau selamat sore untuk mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.